Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2019 Paralel B. Di sini kami akan mendemokan aplikasi yang telah kita buat. Aplikasi yang kita buat merupakan aplikasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Ya, langsung saja. Perkenalan dulu dong. Oh ya, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Diansyah, NPM 059. Perkenalkan, nama saya Fari. Apa sih? Siapa sih? Fari dulu. Perkenalkan, nama saya Fari Pratama, NPM 26. Dan juga perkenalkan, nama saya Muhammad Ahun Nazar, NPM 16. Ya, boleh. Lanjut database. Lanjut ya. Lanjut Van. Lanjut ke database. Ya, jadi pada aplikasi kita ini menggunakan database SQL Server 2008 yang R2 seri kedua. Jadi di sini kita menamai database kita dengan db_purpose, di mana memiliki tabel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tabel yang terdiri dari tabel anggota, tabel buku, tabel detail kembali, tabel detail pinjam, tabel detail pinjam report, tabel kembali, tabel petugas, dan tabel pinjam. Lalu, fungsi dari tabel-tabel ini adalah untuk yang tabel anggota, buku, dan tabel petugas gunanya untuk menyimpan data masing-masing. Itu gunanya nanti untuk ke form master. Lalu untuk tabel pinjam dan tabel kembali itu digunakan untuk transaksi, form transaksi. Jadi segala data yang ada disimpan di situ. Lalu untuk detail kembali dan detail pinjam itu untuk transaksi. Jadi dia menyimpan detail buku yang dipinjam pada hari tersebut. Lalu untuk tabel detail pinjam report ini digunakan untuk laporan peminjaman buku. Oke, langsung saja ke aplikasinya. Berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Fahri. Ya, dari sini saya akan ambil alih. Tuh, aplikasi ini hilang. Nah, back. Iya, lock. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang kita kerjakan. Salah kerusuhan aplikasi ini pakai menu strip. Yang 4 ini, atas ini menu strip. Dan setiap menu strip ini ada subnya. Kalau yang file ini ada login, logout keluar, yang master ini ntar ada petugas, buku, dan anggota. Yang transaksi ada peminjaman dan pengembalian, dan laporan ini ada master, laporan dari master dan laporan dari transaksi. Ntar jelasin satu-satu. Ya, kita lanjut ke tampilan. Dasar tampilan seperti ini. Ini kita pakai panel, bisa dilihat desainnya. Nah, desainnya seperti ini, pakai panel. Jadi tampilan utama yang ini masuk ke panel yang ini. Nanti jelaskan secara codingannya. Lanjut aja ke login. Ya, Mas Nazar. Baik, saya di sini akan menjelaskan login. Nah, Pak, tadi kan kalau kita mau masuk ke login itu harus klik file dulu. Nah, jika kita sudah mau klik file dan login, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ada tampilan kode petugas dan password. Nah, tampilan seperti itu ada login, ada cancel, dan ada juga register. Nah, kalau kita mengklik register, maka yang keluar akan seperti ini. Di kolom register atau di bagian register ini ada kode petugas, nama petugas,
password dan juga level petugas. Maksudnya dari level petugas ini itu Anda masih magang atau sudah menjadi admin tetap dari perpustakaan tersebut, semacam itu. Nah, setelah itu ada tombol simpan dan juga hapus, seperti itu, untuk di kolom register ini. Ya, lanjut Mau ke izin aplikasi. menjawab, Ya, mau izin menambahkan. Jadi level Ya, boleh. petugas tadi ada admin dan petugas. Jadi di sini admin itu memiliki fitur-fitur atau fasilitas untuk mengakses Oh seluruh iya, benar. menu yang ada di Itu juga berbeda. aplikasi. Lalu untuk pegawai, pegawai tidak memiliki akses ke seluruh menu yang ada, tapi pegawai hanya bisa mengakses file, master, dan transaksi. Untuk laporan hanya bisa diakses oleh admin. Oke, seperti itu. lanjut ke Boleh dilanjut, Mas? Ya, baik. Terima kasih. langsung ke Benar banget, benar banget. login aja ya. Nah, ceritanya kita di sini sudah register dan kita tinggal login saja ke dalam aplikasinya. Login, ceklek. Nah, setelah kita login ini ya, Langsung. Nah, setelah kita login di sebelah kanan langsung ada nama saya itu tadi. Kalau sebelum login tadi kan tidak ada namanya. Nah, kalau login nanti muncul nama si petugas tersebut, semacam itu. Langsung lanjut ke from master. Nah, from master ini itu terdapat 3 subform. Nah, ada petugas, ada anggota, dan juga ada buku. Kita masuk ke subform yang pertama, yaitu subform petugas. Nah, di subform petugas ini kalau kita klik tampilannya seperti ini. Di sini ada tombol refresh, ada tombol add, ada tombol edit, dan juga ada tombol delete. Dan juga di bawah, nggak di bawah banget sih, di bawah ini ada tombol search. Kita bedah satu persatu. Masuk ke tombol add deh. Coba ke tombol add. Klik. Jika kita mengklik tombol add, maka tampilannya akan seperti ini. Ada kode petugas, ada nama petugas. Nah, di dalam tombol add ini untuk tambah data petugas itu auto generate atau otomatis terisi untuk kode petugas. Jadi kita tidak bisa mengubah atau menambahkan secara manual, auto generate. Terus di nama petugas, password, dan level petugas kita bisa mengisinya secara manual. Semacam itu. Langsung kita silang aja nggak apa-apa, silang aja dulu. Masuk ke edit. Nah, ini edit ini itu kan tadi Mas Fab kan sudah ngeklik data yang sudah ada nih. Klik yang sudah ada. Coba kalau nggak diklik. Jangan diklik Mas Fab. Jangan diklik. Coba edit. Nah, tidak bisa. Kalau kita tidak mengklik data yang tidak ada tersebut, maka kita tidak diperkenankan untuk mengedit data petugas karena yang diedit apa gitu loh. Kan nggak ada datanya gitu. Jadi syarat untuk dapat menggunakan tombol edit ini kita harus mengeklik data yang sudah ada. Data petugas maksudnya nggak ada. Coba. Kan ini nggak diklik nih, nggak bisa. Kalau tadi kan sekarang kita klik data yang sudah ada nih. Kita edit. Nah, bisa. Kita bisa mengedit data itu hanya nama petugas, password, dan level petugas. Kode petugas kita tidak bisa mengeditnya. Karena itu primary key. Primary key tidak bisa diedit untuk di pemaster petugas ini. Semacam itu. Kita praktekkan Dan, yang izin menambahkan. Kita praktekkan ya, nama menambahkan aja ya. kita praktekkan. Boleh, Ya. monggo. Misal namanya siapa ya? Wahyu. Password levelnya apa? Ya pegawai ya. Gawai. Passwordnya bla 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 bla. Kita simpan, back, Simpan. Langsung data hasil. Nah, muncul kan? ada di P008 atas nama Wahyu dan level Tugasnya adalah pegawai. petugasnya itu pegawai. Lalu coba yang edit, Mas Fahri. Edit.
Ya, Nah, misal kita namanya ganti. ganti passwordnya deh. Ganti passwordnya aja coba. Mungkin salah tulis atau Boleh. apa. Maksudnya Nah, bla la 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 la. Ojo, kapal aku kalian. Terserah deh. Terserah ya. Nah, kita simpan spread. Nah, oke. Oke. Tuh bisa kan. Dan untuk jelaskan yang delete Mas Nazar. nah, untuk yang delete juga sama. Sistemnya seperti edit. Kita harus mengeklik salah satu data yang sudah ada. Coba kalau kita nggak ngeklik data yang ada, apakah bisa mendelete? Nah, kalau kita belum mengeklik data yang sudah ada, akan ada peringatan semacam ini. Semacam itu. Nah, syaratnya itu kita harus mengeklik data yang sudah ada. Pilih salah satu dari P001 sampai P008, maka kita bisa menggunakan tombol delete ini. Kita pilih P008, Mas Wahyu sudah ditambahkan, langsung dihapus nih ceritanya. Iya. Oke. Langsung dihapus, Mas Pak, monggo, hapus. Nah, Tugas P08, oke. Hapus data berhasil. Nah, hilang kan. nah. Semacam itu. Kalau untuk edit sama delete itu harus mengklik atau memilih data yang sudah ada, baru kita bisa menggunakan tombol tersebut. Nah, untuk kolom search kita ya ini semacam tombol pencarian sih. Tombol pencarian kita bisa jika data yang ada itu sangat banyak, kita dipermudah oleh fitur yang namanya search ini. Coba kita masukkan nama atau kode petugas. Misal nama Nazar ya, kita cari search bear. Nah, yang keluar hanya nama Nazar satu, yaitu karena kita sudah men-search Nazar gitu. Nah, kalau saya mau, tampilannya sudah ketemu, oke. Habis itu saya mau ke tampilan lebih awal, yang paling awal maksud saya. Nah, ini ada nih di kiri atas ada nomor refresh, tinggal diklik saja tombol refresh. Nah, jika kita sudah men-search seperti tadi, men-search Nazar dan muncul hanya satu data saja, dan setelah kita mencari data Nazar tersebut, kita ingin mengembalikan data seperti data yang awal, nggak hanya tampilan Nazar saja yang ditampilkan, namun semua data pegawai dari P001 sampai P008 kita bisa menggunakan tombol refresh ini untuk kembali ke tampilan yang paling awal tadi dari P001 sampai P008 semacam itu. Lanjut ke udah ya. Untuk form master petugas, fitur-fiturnya seperti itu. Lanjut ke form master anggota. Form master anggota sama. Ada add, ada edit, ada delete, ada search dan juga ada refresh. Sama sih itunya. Jika kita mengklik tombol add, maka yang keluar ini. Yang keluar ada kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, yang membedakan hanya isian dari tambah data dan sebagainya itu. Isiannya lebih banyak lah di anggota ini karena ada jenis kelaminnya dan sebagainya. Dan buku, masuk langsung ke buku saja. Nah, untuk buku ini ada sedikit yang berbeda. Kita masuk langsung. Tampilan awalnya tetap sama, ada refresh, add, edit, delete, dan search. Kita langsung masuk ke add, masuk. Nah, untuk di add tambah data buku form master buku ini, kita bisa menambahkan kode buku. Jadi tidak auto generate, manual semua. Kita bisa memasukkan kode buku yang akan ditambahkan ke perpustakaan tersebut. Monggo Mas Fat, jika ingin misalnya kode bukunya berapa, judul bukunya apa, pengarang bukunya siapa, kayak itu. Iya, kita menjelaskan. Ini maksudnya BF, BK, BNF. Ini artinya misal B, buku fiction, genrenya fiksi. Oh, buku fiksi, ya. BK, buku komik. BNF, buku non fiction, ya kayak gitulah, misal ya. Ada klasifikasinya sendiri dari kode buku. Dua huruf pertama. Kalau BF itu berarti buku fiksi, BK buku komik semacam itu. Untuk di data buku ini kita mengisi manual ya. Kita itu bisa BK 004 coba diganti.
Karena BK003 sudah ada Mas Fahri. BK003, oh ya ada. Tapi nambah One Piece Pak. Coba. Judul buku Juga apa? Attack on Titan yang Attack on Titan. Titan. Nah, Para misal Mas Fahri ini nambah buku dengan kode buku BK004 dengan judul buku Attack on Titan. Pengarang buku semisal adalah Mas Fab. Jadi Mas Fab ini juga codingan, jago coding juga Buat jago komik. ngarang buku komik. Mas Fab ceritanya semacam itu. Terus kita Tahun buku maksudnya tahun terbitnya ya. ya tanpa Iya, terbitnya. ya. Kita Tahun terbitnya. nolkan aja ya. Ini cuman permisalan aja. Iya. Dan terakhir stok bukunya bisa kita atur. Bisa diatur dan juga udah simpan. Nah, langsung masuk tadi mana yang sudah ditambahkan nah ini di BK004 Attack on Titan Mas Fab. BK004 untuk kode buku, judul bukunya Attack on Titan, pengarang buku Mas Fab. Dan apa ini? Penerbit bukunya. Penerbit bukunya. Oke. Tahun bukunya tidak ada karena dibuat permisalan dan stok bukunya 25. Kita coba langsung. Nah, kita sudah masuk ke add kan semacam itu. Cara garis besarnya semacam itu. Masuk ke langsung edit aja Mas Fab. Edit juga sama. Kita harus mengeklik data yang sudah ada baru kita bisa mengakses tombol edit ini ya. Ya logikanya kalau kita nggak memilih datanya yang sudah ada ya apa yang kita edit gitu loh. Gitu. Langsung aja langsung ke delete. Delete ya, misal kita yang baru tambahin tadi delete. Nah, langsung delete. Sistemnya juga sama. Kalau kita mau mendelete sesuatu atau mendelete yang ada ini, kita harus mengklik data yang sudah ada, baru kita mendelete gitu. Enggak. Kalau kita tiba-tiba buka nih form master buku, terus tiba-tiba klik tombol delete itu nggak bisa semacam itu. Oh iya, mau izin nambahin deh. Mungkin tadi belum dijelasin sama Mas Nazar kali ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngeklik tombol add sama edit itu, kita itu diarahkan ke satu form yang sama. Dan yang membedakan itu labelnya. Jadi coba diklik tombol add-nya Mas. Tombol add, edit. Nah, kalau kita klik tombol add, ada tulisannya tambah data buku. Lalu kalau edit, masih di form yang sama, cuma tulisannya edit data. Iya, bener banget. Sungguh unik ya. Sama tapi berbeda. Ya, fungsinya beda. Sesuai labelnya tadi. Oke. Lanjut ke form transaksi ya. Oh iya, sebelum ke form transaksi yang jelasin Evantar, ini ada tombol back. Ini tombol back itu fungsinya kembali ke halaman utama. Nah ya. Sudah jelaskan back artinya kembali gitu loh. Nah, kita lanjut aja ke form transaksi peminjaman. Ya. Jadi di sini kita sudah berada di form transaksi peminjaman kan. Nah, di form peminjaman ini mungkin langkah yang pertama yang kita lihat itu ada nomor peminjaman. Jadi di sini nomor peminjaman itu ada tulisannya PJM 2101-19003. Jadi apa sih maksudnya dari angka itu? Jadi 210119 itu merupakan tanggal hari ini, yang mana kebetulan tanggal hari ini itu 19 Januari 2021. Nah, jadi format penulisannya itu 210119, tahun, bulan, dan tanggal ya. Lalu 3 digit terakhir 003 itu maksudnya transaksi yang terjadi pada hari ini. Oh, bukan hari ini sih. Oh ya, hari ini ya. Jadi di hari ini itu ada 3 transaksi sudah. Lalu langkah yang kedua, di sini petugas itu menginput kode anggota dengan cara ngeklik combo box yang ada. Jadi di sini coba kita klik ID 010 coba Mas Fahri. ID 010. Nah, di sini apabila kita klik tombol tersebut, combo box tersebut nanti langsung keluar nama, alamat, dan nomor telepon dari anggota tersebut secara otomatis. Nah, lalu juga ada informasi telah pinjam 0. Itu coba yang di bawah itu. Nah, dia maksudnya di sini si anggota dengan ID 010 ini belum meminjam buku apapun. Lalu coba
kasus lain ID 015 coba. Nah, di sini sama nama, alamat, dan nomor telepon langsung muncul keluar secara otomatis. Nah, di sini kita lihat dia si ID 15 ini telah meminjam 3 buku. Untuk detailnya ada di data grid view yang di bawah sendiri itu. Dia meminjam buku. Yang pertama ada buku komik Naruto sejumlah 2 buku. Lalu buku komik Detektif Conan sebanyak 1 buku. Nah, coba di sini masih dengan ID yang sama, masukkan kode bukunya, Mas. Buku yang mau dipinjam. Misalnya BF001 deh. BF001. Nah, coba di enter. Nah, maka akan muncul judul buku, pengarang, dan tahun terbit buku secara otomatis sesuai dengan kode yang dimasukkan. Nah, di sini juga ada jumlah inputan. Secara otomatis akan mengikuti angka 1. Maksudnya ya 1 buku untuk dipinjam. Tetapi kita di sini bisa mengeditnya menjadi terserah mau buku berapa aja yang dipinjam, tapi nggak sebanyak itu. Jadi coba di sini contohnya kita minjam 4 buku. Coba tulis 4. Kita inputkan. Nah, maka muncul peringatan bahwa buku yang Anda pinjam itu melebihi batas dari maksimal peminjaman. Jadi, 1 orang di sini, 1 anggota hanya berhak untuk meminjam sebanyak 5 buku. 5 buku secara total. Jadi, mau pinjam hari ini, besok, kemarin, itu totalnya 5 buku. Kita klik OK, coba. Nah, kita ganti coba. Sekarang 2 aja deh. Biar pas 5 maksudnya kan. Input. Nah, setelah kita input, maka akan masuk ke dalam data grid view yang ditunjukkan oleh Mas Fahri. Nah, terus ada juga informasi total buku sebanyak 2. Nah, lalu coba kita klik batal dulu coba. Kalau diklik batal, apa yang terjadi? Nah, jadi data grid view akan otomatis ke clear dan ya kita ulangi dari awal. Jadi misalnya kondisinya, oh saya salah minjam buku nih. Jadi bisa diklik tombol batal. Coba masukkan lagi deh bukunya Mas Fahri. Coba kita pinjam BF001. Kita input, terserah deh 2 atau 1. 1 aja, sampai banyak. Ya. Terus kita klik simpan. Apa yang terjadi? Kita klik OK. Lalu cek ID yang tadi 015. Nah, secara otomatis akan menjumlah sendiri ya yang buku yang dipinjam. Jadi tadi kan si ID 015 ini sudah meminjam 3 buku. Lalu pada hari ini dia meminjam 1 buku. Jadi ada 4 buku yang telah dia pinjam. Oke, langsung ke transaksi yang berikutnya, pengembalian buku. Nah, di sini masih sama, kita fokus dulu deh di nomor kembali. Nomor kembali di situ ada tulisan KBL 2101190002. Jadi di sini masih sama. Kalau tadi PJM yang artinya pinjam ya. Kalau di sini KBL artinya kembali. Di situ juga ada 210119 yang maksudnya itu tanggal hari ini. Tanggal hari ini tuh 19 Januari 2021. Urutannya sama juga, tahun, bulan, dan tanggal. 3 digit yang terakhir juga masih sama, yaitu transaksi yang terjadi pada hari ini. Oke, langsung kita lihat kode anggota. Di situ coba kita klik, maksudnya kita input ID 010. Tadi ID 010 kan dia belum pinjam apapun ya. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, tidak ada data buku yang dipinjam oleh si ID 010. Jadi di situ bisa dilihat yang di atas ada nama otomatis ya, namanya Lisa, dan telah pinjam itu masih 0 karena dia juga belum meminjam buku apapun. Coba di sini kita masukkan ID 15. Nah, jadi di situ juga otomatis ya namanya keluar, terus buku yang telah dia pinjam ada 4, dan ada informasi detail bukunya yang ada di data grid view yang di bawah sendiri. Ya. Nah, coba di sini kita masukkan kode buku yang salah. Jadi misalnya BF002. Apa yang terjadi?
Nah, karena si Mbak Anya ini belum meminjam buku tersebut, maka ya tidak bisa diinput. Jadi kita klik OK, lalu kita coba klik BK deh, BK001 yang kemarin udah dipinjam mungkin ya. Oh iya, nah di sini saya juga akan menjelaskan. Jadi setiap anggota itu memiliki batas waktu untuk meminjam buku selama 7 hari. Apabila lebih dari itu, maka akan dikenakan denda sebesar Rp1.000 tiap bukunya per harinya. Jadi karena dia meminjam selama 9 hari, maka dia kelebihan 2 hari. Jadi dendanya karena dia meminjam 2 buku dan kelebihan 2 hari, maka 2 dikali 2, 4, dan dikali 1.000. Jadi dendanya ada 4.000. Nah, di situ tadi kalau kita klik kode buku, secara otomatis akan muncul judul buku, nomor pinjam, tanggal pinjam. Di situ terlihat tanggal pinjamnya pada tanggal 10 Januari 2021. Jadi ketika dikembalikan pada hari ini udah telat 2 hari. Lalu coba kita input Mas Fahri. Nah, setelah kita input, data secara otomatis akan masuk ke data grid view. Nah, di sini ada informasi judul buku yang dikembalikan tadi. Mungkin sekalian deh yang buku Detektif Conan-nya dikembalikan deh, Mas. BK 002. Ya. Nah, di situ karena dia hanya meminjam 1 buku dan telatnya 2 hari, berarti cuma 2 hari dikali 1.000. Jadi 2.000. Nah, di sini mungkin kita langsung transaksi aja ya. Jadi total dendanya 6.000. Misalnya dia membawa uang 10.000. Coba 10.000 terus tekan enter. Nah, maka kembalinya 4.000. Ya jelas. Lalu kita klik simpan deh. Klik simpan aja. Gitar. Transaksi berhasil. Coba masukin kode yang sama ID015 lagi. Di sini saya akan mau menjelaskan tombol batal ya. Jadi coba masukkan kode buku. Kode bukunya dulu dimasukin deh. BF001. Lalu kita inputkan. Nah, coba kita klik batal. Nah, di sini artinya ya nggak jadi untuk dikembalikan. Mungkin ada salah ketik atau apa, kita bisa klik tombol batal tersebut. Oke, sekian dari penjelasan menu transaksi. Untuk menu laporan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Fahri. Ya, di sini saya akan lanjutkan lagi. Yang menambahkan di sebelah kanan ini ada tampilan tanggal, jam, dan petugas, yang mana nanti berhubungan erat dengan ini, from laporan peminjaman dan pengembalian. Nah, kan ada sama. Oke, baik. Lanjut ke from laporan petugas. Jadi from laporan ini secara garis besar pakai Crystal Report viewer yang bawaan VB, bukan Crystal Report yang instalan sendiri, jadi bawaan VB. Saya langsung aja ya petugas ya, nanti jelasin codingannya. Nah, seperti ini bentuk laporan petugasnya. Jadi di sini ada kode petugas, nomor petugas, bahkan passwordnya juga kelihatan apa, dan level petugasnya. Di atas ada fitur cari, yang mana fitur cari ini hanya untuk mencari nama petugas saja. Jadi kode petugas, password petugas, dan level petugas nggak bisa cari. Misal ya, kita cari nama yang ada huruf A-nya, kita cari jebret. Nah, ada semua A. Misal kita cari nama Fahri, jebret, yang muncul Fahri aja. Nah, kalau kita kosongin, nanti tampilannya akan kembali ke semula. Nah, seperti itu. Lanjut ke laporan, ini di back dulu. Jebret. Untuk laporan anggota, hampir sama kayak laporan petugas tadi. Sama persis. Yang beda cuman ya tampilannya aja. Yang mana ini laporan petugas ini ngambil data dari TBL petugas. Ya, kalau laporan anggota ini dari TBL anggota. Persis. Di atas juga ada cari nama anggota yang fungsinya sama seperti cari nama petugas yang saya jelaskan tadi. Lanjut aja ke laporan yang buku.
Nah, kalau di laporan buku ini sedikit berbeda. Apa namanya? Hampir sama kayak from petugas dan from anggota. Namun pencariannya itu bisa dispesifikkan berdasarkan kode buku, judul buku, dan pengarang buku. Kenapa dispesifikkan gini? Karena ya kan ini perpustakaan ya. Kalau dilogikakan pasti jumlah bukunya itu sangat banyak sekali. Maka dari itu mempermudah pencarian dibagikan pencariannya ini dispesifikkan. Ada kode buku, judul buku, dan pengarang. Kita coba ya kode buku fiction misalnya. BF cari. Nah, ya ini yang buku fiction muncul semua. Misal buku komik BK pada bukunya. Nah, yang komik muncul semua. Judul buku dan judul buku hampir sama kayak nama anggota, nama petugas tadi. Kalau yang pengarang ini misalnya pengarang Andrea Hirata. Kita cari Fred. Nah, ya kan ada cara buat buku ini, Laser Pelangi dan Sang Pemimpi muncul juga. Nah, untuk balikin ke tampilan semula, tinggal dikosongin aja. Nah, balik lagi. Ya, gitu aja untuk laporan buku ini. Dan yang terakhir laporan peminjaman. Nah, laporan peminjaman ini datanya itu ngambil dari TBL detail report detail pinjam report yang udah dijelasin tadi oleh Mas Evan. Ini juga ada fitur pencariannya berdasarkan nomor pinjam ini yang ada di sebelah kiri ini yang saya tunjukkan, dan juga ada lagi pencarian berdasarkan tanggal. Jadi kita bisa ngatur tanggalnya itu gimana. Misal ya kita nyari tanggal 10, yang ini 10 ini. Laporan tanggal 10, kita pilih tanggal 10 sampai tanggal 10. Kita checklist, checkboxnya, terus kita cari. Nah, yang muncul itu cuma laporan yang peminjaman yang mana pinjaman itu di tanggal 10 aja. Kalau kita silang, yang muncul semuanya. Bentar, nah muncul semuanya. Misal kita nyari yang khusus tanggal 19 saja yang terjadi hari ini. 19. Ini kita 19 yang juga. Tanggal yang kita cari red. Nah, yang muncul tinggal 19 saja. Ini model di model gini agar mudah, kita bisa ngatur pencariannya berdasarkan laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan ataupun tahunan. Jadi mudah. Misal kalau mingguan kita atur aja ininya 12, ininya 19. Nah, kalau bulanan ya bisa ini 1 sampai 31. Kalau tahunan ya kita ininya Januari 1 Januari sampai Desember 31. Nah, gini. Nah, itu aja untuk laporan peminjaman. Lanjut ke laporan pengembalian. Nah, di laporan pengembalian ini hampir sama kayak laporan peminjaman tadi. Ada pencarian berdasarkan nomor pengembalian yang nomor kembali ini, dan juga ada pencarian berdasarkan tanggal. Ya, gitu aja sih untuk laporan pengembalian. Kita close aja ya. Nah, dari sini gimana, Evan? Halo? Halo, ya gimana maksudnya? Dari sini kita lanjutin penjelasan codingannya. Coba deh jelasin logout dulu, coba logout. Nah, terus coba kayak case dia seorang pegawai. Oh, kalau pegawai ya? Ya, apa sih bedanya? 007. Passwordnya user kalau salah. Ya. Nah, jadi di sini pegawai itu tidak bisa memiliki akses untuk mengakses membuka menu laporan itu. Jadi cuma admin saja, hanya admin yang dapat mengakses laporan. Nah, kita Oke. ya. Mungkin sekarang langsung ke codingannya deh. Nah, dari saya ya.
Kak Syafari akan jelasin apa ini? Codingan dari menu Source utama code. dan ya source code-nya. Ya. Menu utama dan tabel sistemnya lah. Oh ya, mungkin jelasin dulu yang modulnya deh, source code dari Oh modul. ya, modul. Nah. Modul, where is modal? Nah, ini. View code. Lah, modul ini fungsinya untuk koneksi ke database-nya. Ya. Jadi Nah, di situ ada import system.data.sql client. Terus nah, kita kalau ininya itu biasanya tergantung apa ini? tergantung usernya. Usernya. Database. Ini loh, salah copy. Ininya tergantung database yang dipilih. Bisa Kalau Oracle Iya, client. bisa Oracle klien kan kita pakai SQL server kan yang bawaan dari Microsoft. Jadi importnya pakai ini. SQL client. Terus Nah, ada untuk inisialisasinya. ya ini selesainya. Nah, untuk koneksinya ini tergantung dari nama database-nya. Ya, betul. Dan ini nama database, nama servernya, SQL nama server. Ya, server. Yang ini nama database-nya. Nah, gitu aja sih. Lalu Lanjut ke from utama. utamanya ya. Nah, from utama ini kan ada file di from utama ini ada panel lah. Panel ini fungsinya ini loh, bentar. Multi panel lain loh. Ini codingannya. Jadi fungsinya itu misal ya ada from tugas, from anggota, from buku, dan from tampilan awal. Dan juga from peminjaman dan jambu. From pinjaman dan from pengembalian. Language. Aku bilang jambu, Mas. Oh iya. Just call a fruit. It's a fruit. Nah, petugas ini from petugas from anggota dan sebenarnya tadi ini masuk ke panel ini. Ya. Jadi misal kalau kita klik ini kan biasanya mungkin di kelompok lain itu kita klik ini from-nya itu muncul sendiri, muncul terpisah. Jadi kelompok kami ini munculnya di dalam from utama ini. Kita batasin. Nah, untuk from laporan emang kita pisahkan. Soalnya laporan. Oke. Nah, gitu. Mungkin dijelaskan juga form terkunci, terbuka atau apa itu? Oh iya, from terbuka mana tadi codingannya? Nah, kan di sini ada terkunci. Nah, di terkunci ini misal kondisinya itu terkunci kalau awal-awal buka kita run ya. Nah, kalau terkunci ini fungsinya ini loh. Kita harus login dulu. Ya. Oh, iya. Baru buka ininya. Misal ya kita login pakai admin. Nah, baru buka semua. Misal kita ketok ya loginnya pakai apa ini? Loginnya pegawai P007. Yang buka cuman ini 3 aja. Ini ngaruhnya ini ke ke from login. Ya, nanti akan dijelaskan ya oleh Mas Nazar. Ya. Benar. Siapa lagi? Udah ya? Saya mau dijelasin lagi. Ya udah lanjut ke from login aja. Oh ya, oke. From login bentar. Nah. Udah. Udah. Nah, termasuk ke dalam subtampil petugas. Subtampil petugas ini itu berfungsi untuk mengambil data yang ada di dalam database untuk ditampilkan ke data grid view dengan query select bintang from tabel petugas. Langsung lanjut ke subcari ya. Subcari itu hampir sama seperti subtampil petugas caranya. Cuman bedanya ada di query dengan tambahan where. Dengan tambahan where ini itu maksudnya untuk menampilkan data yang diinginkan atau lebih tepatnya spesifik. Jadi data yang ditampilkan adalah data yang spesifik gitu. Dan query yang digunakan adalah query where semacam itu. Caranya. Langsung lanjut ke delete. Delete ini itu codingan delete ini itu gunanya untuk apa ya? Tadi tombol delete itu
Ya isinya codingan semacam ini. Dan juga query-nya ya karena berhubungan karena delete, query-nya juga menggunakan tombol delete, kata-kata delete gitu loh. Sesimpel itu sih penjelasannya. Tapi codingannya nggak sesimpel itu juga. Susah ini. Lanjut ke mana ya? Tampil cari ke Tampil tugas. cari delete sudah petugas. Masuk ke anu tah. Ke Nggak, belum. Bentar. kita jelasin. Mau jelasin yang load-nya tuh. Ketika Jadi ini kami jelasin yang from petugas saja ya. Untuk from buku dan anggota tuh sama, hampir sama. Cuma Iya. bedanya aja. beda query juga sih. Beda query yang query select from table. Tapi secara garis besar sama kok. Cuma Sama. beda dari query-nya. Nah, untuk yang from petugas load. Jadi load table ini kan pakai ini tampil petugas. Bentar. Iya betul. Ya. Ya, betul. Kalau nggak ditampilin nggak muncul Ya nanti. betul. Ya tampil petugas yang call ini, call anu kan langsung anu. Nah, Ya. terus ini docstyle ini ya betul, docstyle-nya fill ini gunanya untuk ini misalnya from tugas desainnya desain. Nah, kan ini nggak pakai border kan. Nah, fungsinya Iya. docstyle ini itu untuk maximize. Always maximize. Jadi kan di from menu utama mana? From utama. Walah hilang. Nggak itu. Nah, conforma ini kan. Jadi kalau harus pakai pakai codingan gitu. Docstyle. Stylenya diharuskan di-fill-kan. Kalau di-fill-kan otomatis mana tadi? Nah, from ini atau maximize ke panel ini. Begitupun juga untuk from anggota dan from buku juga sama. Lanjut ke mana ini? Refresh hampir sama Pak. Ya cuman refresh tampilannya. Jadi langsung call ini. Ambil tugas untuk from add klik dan edit klik ini berhubungan dengan from edit petugas yang mana akan dijelaskan oleh Evan. Ya, jadi di situ ya kembali. Nah, di situ ada button add sama button edit yang dimana apabila kita ngeklik button add tersebut, maka di form edit petugas. Jadi maksudnya form edit petugas.ljudul.text. Jadi coba buka form edit petugas yang desainnya. Yang desain. Salah. Desain. Nah, itu kan ada label. Jadi kembali lagi ke form petugas tadi, kan codingnya, source code-nya form edit petugas.ljudul.text tambah data petugas. Jadi nanti apabila kita ngeklik tombol add tersebut, maka labelnya akan berubah menjadi tambah data seperti yang saya jelaskan tadi di demo yang tadi aplikasi. Lalu di situ ada label kode, jadi di situ ada label kode sama text box kode sih. Jadi intinya fungsinya beda. Kalau tambah data petugas dia pakai text box kode, kalau edit petugas dia menggunakan label kode. Ya, jadi seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya ngeklik edit, tinggal diganti aja judulnya edit petugas. Nah, ini lanjut ke mana ini? Mungkin ke edit petugas. Jelasin lagi deh. Ini yang ya, nah. Jadi di situ ada banyak subnya sebenarnya. Di situ ada sub simpan yang jelas untuk menginsert data yang akan ditambahkan ke dalam database. Jadi itu menggunakan sub insert, query insert into tabel. Lalu ada sub update yang jelas untuk mengupdate data yang diedit tadi kan. Query-nya update tbl petugas set data seperti itu. Lalu ada sub pilih data. Di sini sub ini untuk memilih data yang ada di data grid view. Jadi seperti yang dicontohkan tadi, kalau misalnya kita mau ngedit data yang ada di dalam data grid view, kita klik dulu, baru akan muncul data yang sesuai kan. Itu menggunakan komen atau query select bintang from tbl petugas, di mana kode petugas yang diklik tadi.
Lalu ada reset. Ya, gampangannya untuk mereset data. Lalu itu ada sub kosong, jadi memberikan fokus pada kolom yang belum diisi. Oh ya, lalu ada sub nomor otomatis. Jadi itu sama sih seperti yang tadi ya di register. Nomor otomatis itu digunakan untuk penomoran secara otomatis. Lalu ada itu coba oh ya, jadi apabila form edit petugas di load, maka kita nge-call nomor otomatis. Jadi biar nomornya otomatis terus kan. Lalu ada button reset untuk ngereset. Dan button simpan. Di sini button simpan itu apabila judulnya tadi tambah data petugas. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, satu form ini berguna untuk menambahkan data petugas beserta mengedit data petugas. Jadi kalau judulnya tambah data petugas, maka dia meng-call itu sub simpan dan sub kosong. Lalu kalau judulnya edit data petugas, dia nge-call sub kosong sama sub update. Jadi update-nya. Udah. Mungkin lanjut ke form peminjaman ya. Ya, peminjaman. Jadi itu juga sama untuk edit data anggota dan edit data buku, karena emang form master fungsinya sama ya untuk menampilkan data. Jadi cuma perlu menjelaskan salah satu form aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan form form peminjaman. Itu laporan ya. Bentar. Nah, Oh, iya. from peminjaman buku. Nah, di sini mulai agak rumit ya karena sesuai Jelasin secara singkat ya. ya. Mungkin dari awal, dari atas. Yang namanya sendiri juga peminjaman buku ya, sesuai fungsinya dari aplikasi ini. Jadi di situ ada sub kondisi awal, yang mana itu untuk menampilkan kondisi awal. Lalu ada kondisi awal 2 yang gunanya untuk apabila kita mengklik tombol batal tadi. Jadi hanya menghapus data yang ada di data grid view. Lalu penomoran otomatis yang seperti yang saya jelaskan tadi ada pinjam PJM dengan angka tanggalan dan sebagainya itu. Lalu kode anggota. Sub ini untuk mencari data anggota berdasarkan kode anggotanya. Ya, ada query-nya itu tentang from tabel anggota. Lalu ada subkolom. Di sini subkolom itu untuk menambahkan serta menampilkan data pada data grid view yang bernama data grid view pinjam, di mana berisikan data buku yang akan dipinjam oleh anggota. Lalu ada sub total buku, di mana sub total buku ini merupakan sub hitung total buku yang akan dipinjam oleh anggota. Lalu juga ada sub total pinjam. Di sini bedanya kalau total pinjam menghitung total buku yang telah dipinjam oleh anggota tersebut. Lalu ada sub input, di mana sub input ini untuk menginput buku yang akan dipinjam ke dalam data grid view pinjam, dan mengecek apakah jumlah buku yang dipinjam melebihi dari jumlah maksimum ataukah tidak. Jadi di situ ada if value dari label telah pinjam.text ditambah value text box jumlah apakah lebih dari 5 dan sebagainya. Lalu ada sub cek pinjam, sub cek pinjaman. Di sini sub ini untuk menambahkan serta menampilkan data grid view telah pinjam, data grid view yang ada di bawah sendiri, yang tadi detail buku yang telah dipinjam, yang berisikan data-data buku yang telah dipinjam oleh anggota tersebut. Nah, di sini ada private sub form pengembalian buku activated, maksudnya jadi ketika form tersebut aktif, maka kita nge-call sub koneksi dan sub nomor otomatis. Nah, di sini ada juga kalau load. Jadi kalau load itu kita nge-call koneksi juga tentunya, nomor otomatis juga, dan kondisi awal. Jadi kondisi awal itu ya maksudnya kalau Yang kita kosong semua tadi ya. biar ya apa maksudnya? Apa Mas? Enggak. Lanjut, Oh, lanjut. jadi kondisi awal itu untuk ya membuat tampilannya kosongan ya. Lalu ada, oh ya itu di situ ada label nama petugas.text. Itu seperti yang tadi di sebelah kanan kan ada nama petugasnya ya. Ya, seperti itu di situ. Lalu itu juga ada label jam sama label tanggal.
Ya sama itu di kanan tadi kan. Lalu di situ ada menampilkan data kode anggota dengan menggunakan combo box. Jadi itu boleh ditunjukkan deh Mas. Nah, itu pengembalian, peminjamannya. Salah. Nah, ya itu kan combo box. Jadi kalau diklik itu itu kosong. Karena langsung coba lihat codingnya. Nah, itu kan kita ngambil select bintang from TBL anggota dengan kode anggota yang ada di combo box. Jadi itu ngambilnya dari database-nya langsung. Lalu ada sub T-code P-press. Jadi ini menampilkan informasi buku. Mungkin dilihat desainnya Mas. Boleh lihat desainnya. Nah, itu ada kode buku itu, textbox kode buku. Nah, kalau di enter nanti akan munculkan judul buku, pengarang, dan lain sebagainya itu. Itu menggunakan query ya. Select bintang from TBL buku, where kode bukunya. Kode bukunya sesuai textbox tadi. Lalu ada button input, kita call sub input tadi yang sudah saya jelaskan. Itu textbox jumlah ya, jadi jumlah tadi kita boleh lihat desainnya lagi Mas. Nah di situ jumlahnya kalau kita input, misalnya kita meminjam 2 buku, kita input, maka nanti akan menginputkan ke data grid view-nya ya ke situ. Lalu ada, nah ini button simpan. Paling sulit nih. Jadi di sini ada, kalau kita mengklik button simpan itu ada berapa itu? Ada kurang lebih 4 ya. Ada insert data ke tabel pinjam. Jadi ini yang paling penting ya. Jadi kita apabila ngeklik klik button simpan, maka kita akan menginputkan data tersebut tadi ke tabel pinjam yang ada di database. Lalu sekaligus juga untuk menginsert data tabel ke tabel detail pinjam. Tabel ini nantinya digunakan untuk informasi berapa banyak buku yang telah dipinjam oleh anggota tersebut. Lalu juga ada insert data tabel ke tabel detail pinjam report. Oh ya, jadi ini sama ya sebenarnya query-nya sama yang di atasnya. Cuma bedanya itu digunakan untuk laporan peminjaman yang ada di Crystal Report. Jadi untuk memudahkan saja. Lalu juga ada update stok buku. Jadi apabila kita meminjam buku, otomatis kan bukunya berkurang kan. Jadi kita perlu menggunakan query untuk mengupdate buku tersebut, mengupdate stok buku tersebut. Ya, kurang lebih ada berapa itu? Memasukkan ke 3 tabel dan mengupdate 1 tabel. Jadi ada 4 ya, benar. Udah kalau tombol batal, berarti kita meng-clear data grid view saja, data grid view yang pinjam. Jadi kita menginputkan kembali buku yang salah tadi. Lalu untuk button tutup, ya kita mereset semua, menghapus semua data yang kita ketikkan tadi di textbox. Lalu ke form pengembalian buku. Bisa di-close aja tuh yang peminjaman, biar nggak bingung. Jadi di sini ada sub kondisi awal. Jadi sub ini untuk menampilkan kondisi awal dan mereset informasi yang ada di form tersebut. Lalu jadi, ada kondisi awal ini hampir sama kayak form pengembalian tadi. Ya, betul. Lanjut ke yang beda mana ya? Tampil data ini beda sih. Jadi tampil data ini untuk menambah dan menampilkan data pada data grid view kembali yang ada di atas itu, yang berisikan buku yang akan dikembalikan oleh anggota. Ya, yang itu sekali. Lalu yang di bawahnya ada tampil data 2. Itu yang data grid view yang di bawahnya, yang berisikan buku yang masih dipinjam dan belum dikembalikan oleh anggota tersebut. Ya, yang ada di bawah itu. Lalu ada sub nomor otomatis, sama seperti yang tadi, yang sudah saya jelaskan. Lalu ada sub pinjaman. Sub pinjaman ini adalah untuk menginputkan data ke data grid view ya. Data grid view ya, yang membawa diri untuk data grid view pinjam. Jadi menampilkan informasi buku apa saja yang sudah dipinjam oleh anggota tersebut.
Lalu ada sub cari data. Sub ini untuk mencari serta menampilkan data anggota berdasarkan kode anggota dan kemudian menampilkan data buku yang dipinjam oleh anggota. Jadi mungkin bisa ditunjukkan, nah kode anggota tersebut. Jadi nanti akan muncul nama dan jumlah buku yang telah dipinjam serta detailnya di data grid view yang di bawah sendiri itu. Lalu ada hapus master ya. Hapus master ini untuk meriset informasi buku. Jadi ya hampir sama kayak kondisi awal sih. Sub untuk menghitung total denda. Seperti judulnya sub total denda ya. Untuk menghitung total denda. Ya, bukan yang atas sebenarnya. Iya kan? Yang atas lagi. Lama pinjam. Nah itu. Jadi seperti itu. Lalu total kembali untuk menghitung total kembalian. Jelas. Nah, hampir sama seperti yang tadi peminjaman buku. Di situ juga kita memanggil koneksi dan nomor otomatis. Ya, kurang lebih sama. Lalu yang membedakan adalah menampilkan data anggota tetap sama, menampilkan data buku yang dipinjam anggota. Nah, ini kita lihat ke desainnya, itu kan ada T-kode. T-kode itu maksudnya T-kode buku. Kode buku itu apabila kita tekan enter, maka akan memunculkan judul buku, nomor pinjam, dan tanggal pinjam. Seperti itu. Lanjut. Total denda buku. Oh ya, ini yang tadi ya, total denda buku yang ada di atas. Ya, jadi mohon maaf tadi benar yang ditunjukkan. Nah, ini yang menghitung denda yang itu. Terus input. Jadi apabila kita ngeklik tombol input, maka kita akan menambahkan serta menampilkan data buku yang akan dikembalikan. Ada data grid view yang paling atas tadi. Lalu menginput nominal total yang harus dibayar. Jadi itu ini merupakan sub untuk menghitung. Jadi misalnya menghitung kembalian dan lain sebagainya. Ya. Jadi apabila kita menginputkan total bayar, maka akan otomatis menghitung kembaliannya juga. Lalu ada button simpan. Di sini ada berapa tabel yang berhubungan? Ada, bentar. Ada 4 ya? 4. 4. Ya, 4 ya. Jadi di situ ada yang pertama insert data ke tabel kembali. Jadi sama seperti yang peminjaman tadi, kita menginsert datanya ke tabel kembali. Namanya tabel kembali emang. Yang berisikan informasi pengembalian buku. Lalu ada insert data ke tabel detail kembali. Yang berisikan detail buku yang telah dikembalikan. Lalu ada update stok buku. Yang tadi kalau peminjaman buku berarti kan kita mengurangi stok buku. Kalau yang ini kita menambahkan. Lalu ada update detail pinjam. Oh ya, jadi maksudnya update detail pinjam ini, jadi kan ada anggota yang meminjam. Nah, di tabel detail pinjam tersebut akan diupdate Jadi misalnya si anggota tersebut meminjam 2 buku dan mengembalikan 1 buku, maka kita akan mengupdate jadi 1 saja. Jadi ya istilahnya kasarannya anggota tersebut sudah mengembalikan buku tersebut. Dan sama seperti update total pinjam, ini juga seperti itu, seperti update detail pinjam. Ya, sudah. Itu sama sih. Button batal sama button tutup itu akan mereset data yang ada. Maksudnya mereset semua yang ada di Xbox. Oke, selanjutnya laporan akan dijelaskan oleh Mas Fahri ya. Iya, lanjutan laporan. Untuk laporan kita buka ya, langsung ke skill reportnya aja. Kita report 1 ini laporan data anggota ya. Untuk start report 1, 2, 3 ini anggota, petugas dan buku itu hampir sama. Jadi kita akan saya bahas salah satu aja. Ini berarti apa? Anggota ya. Berarti from laporan anggota. Laporan anggota. Nah ini. Nah, untuk apa ini? Kok hilang? Field. Where is field? Salah. Nah, udah database fieldnya itu seperti ini.
kita cuman masukin satu tabel aja, yaitu tabel anggota. Terus kita inputkan semua anunya, apa ini, isinya, kode anggota, nama, jenis kelamin, alamat, perusahaan, dan nomor telepon. Nah, dan untuk codingannya yang fitur pencarian ini, nah itu pakai kita membuat sub cari, yang mana ini kita buat apa ini, PK ini kayak kode yang nunjukin primer gini ya. Kan misal PK-nya anggota kan pakai ID, jadi ini saya tulis ID. Ini fungsinya untuk misal kalau ininya kosongan akan nampilin semua. Nah, kalau misal ini else, kita nulis ada tulisannya, jadi nampilkan ini loh, TPL anggota like ini fungsinya sama kayak where yang jelasin tadi ya. Lalu kita kalau kita klik tombol cari, otomatis akan nge-call sub cari ini. Ya itu aja sih ya. Dan terakhir ini kayak if cari ini fungsinya jika kita ngetikin mana sih, bentar lah, misal kita ngetik ini gak perlu pakai tombol cari, bisa pakai enter, jadi langsung muncul gitu, Langsung tekan tombol enter ya maksudnya. ya itu maksudnya. Mungkin yang laporan buku kan agak beda itu, kan ada Laporan komboks buku, ya. ya laporan buka agak beda. Mungkin boleh diliatin apa kodenya. Codingannya aja. Untuk start reportnya 1-3 ini hampir sama kok. Cuma ya. satu tabel aja. Laporan buku. Nah, laporan buku bedanya ini pakai ini loh, combo box. Bedanya combo box. Nah, bedanya ini di sub cari ini ada pilihannya sesuai combo box misal ya ini run edit item. Nah, ini yang 0, ini yang 1, ini yang 2, ini yang 3. Yang pengarang yang 3. Misal kalau kita boxnya kosongan atau yang 0 tadi, makanya PK-nya nyari yang B, kan kode bukunya pakai B ini. Mana? Ya pokoknya yang BF, BNF ya gitu kan. Nah, misal kita kalau satu kan tadi apa? Satu itu tadi kode buku. Nah, jadi kita ngambilnya di kode buku ini. Ya sama sih. Ya. Kalau 2 tadi kan judul buku, kita ngambil dari ini judul buku. Untuk yang apa ya, yang 3 yang pengarang buku pakai pengarang buku ini. Yang ininya hampir sama. Ada bedanya. Lanjut ke mana ini? Laporan peminjaman. Zaman ya. Ya. Bentar ini di close dulu ya. Close. No. Apa ya? 4 ini peminjaman buku. Ini laporan peminjaman. Nah, laporan peminjaman ini beda dari yang ya, beda kayak yang lapor Crystal Report 1/3 ya. Mana tadi? Nah, Crystal Report. Nah, untuk laporan ini terdiri dari beberapa tabel. Bisa dilihat di Flight Explorer-nya. Expert link. Nah, untuk hubungannya itu seperti ini. Ada tabel anggota, tabel buku, dan tabel tindak pinjam report. Yang mana ini hubungannya seperti ini. Yang utamanya ini ke tabel pinjam. Dari tabel pinjam ngambil ke ini, kebalik ya. Kebalik. Yang utamanya ini, yang detail pinjam report. Nomor pinjamnya ini ngambil dari tabel pinjam ini yang kode nomor pinjamnya. Nah, yang untuk kode buku ini ngambil dari tabel buku yang primer key-nya ini. Nah, sedangkan tabel anggota ini masuk ke tabel pinjam. Jadi tabel pinjam ini ngambil dari sini. Ini sangat penting linknya. Kalau linknya nggak sesuai data yang ditampilkan di sini, ntar berbeda. Sangat berpengaruh linknya itu tadi. Untuk codingannya hampir sama kayak yang Crystal Report 1 dan 2 yang pakai pencarian itu. Yang bedanya di sini ada pencarian berdasarkan tanggal. Bisa dilihat mana? Nah ini kan di sini ada checkbox checkbox ya. Kalau checkboxnya checkbox ya, kalau CB kalau CB-nya kita centang, nah ini loh mana codingannya. Nah
misal CB-nya kita centang, maka pencariannya itu berdasarkan tanggal ini. Bla 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 bla. Kita ngatur misal kita tanggal ininya dari tanggal 10, ininya dari tanggal 20. Nah, ntar data yang diambilkan ini dari 10 sampai 20 gitu. Nah, untuk else if-nya yang kondisi kedua, ini kosongan. Misal ininya kosongan, kita klik cari, jadi akan munculkan semua. Kan pakai PG ini, PMRG-nya yang PCM. Terus yang terakhir, else ini kalau kita nyari, misal kita ngetikkan, yaitu masuk ke else, maka data yang akan ditampilkan adalah data yang kita ketikkan tadi. Untuk laporan pengembalian hampir sama. Pengembalian ya kita lihat desainnya ya. Loh, sama, nggak ada bedanya. Ya bedanya cuma linknya, link di cursor report-nya ini. Kita lihat link untuk link di database ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 pengembalian. Kita lihat. Nah, untuk hubungannya itu seperti ini. Hampir sama kayak yang tabel utamanya di detail kembali ini. Nomor kembali ke sini, kode anggota ke sini. Aduh. Bentar. Maaf, kode anggota masuk ke sini. Kode anggota masuk ke sini. Saya salah ngomong. Nah, untuk kode buku masuk ke sini. Jadi utamanya ini loh, yang ke detail kembali ini. Kita cancel. Ya seperti itu saja. Ya, untuk data yang ditampilkan harus nomor kembali, kode anggota, nama, kode buku, judul buku, tanggal pinjam, jumlah dan kode petugas. Nah, itu aja sih. Gimana nih, Evan? Mas Nazar? Sudah ya? Sudah. Oke, bisa ditutup aja deh. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Demo aplikasi dari kami ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang gak enak atau kurang berkenan. Ya, Boh. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Goodbye.